أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الغر المحجلين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Abainal kurama wa ulama'ana al-ajilla, kepada segenap tokoh masyarakat, barakallahu fikum, sedaya jajaran pengurus takmir Masjid Riyadhus Shalihin ingkang minulya lan ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mengawali kajian kita di malam hari ini, terlebih dahulu marilah kita bersama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala saat ini memberikan kesempatan yang istimewa kepada kita, yaitu dengan didudukkannya kita di dalam majelis ilmu seusai kita melaksanakan ibadah salat maghrib dengan berjamaah, di mana majelis ilmu ini adalah merupakan kewajiban kita sebagai umat Islam untuk sedikit demi sedikit membenahi ibadah pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita mudah-mudahan ilmu yang akan kita kaji bersama Allah jadikan sebagai pelita yang mampu menerangi kegelapan hati kita, yang mampu menerangi daripada masa depan kita, mampu menerangi akhirat kita, sehingga berkat duduk kita di dalam majelis ilmu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kehidupan kita di dunia sampai kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, kalau kita renungkan Al-Quran yang berisikan 30 juz, muatan yang ada di dalam Al-Quran pertama adalah mengajarkan kita nilai ketauhidan. Dari awal hingga akhir, materi daripada Al-Quran adalah mengajarkan kita tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keesaan Allah ini tidak hanya pada zatnya. Kalau zatnya Allah sudah maklum, zat yang esa. Tapi di samping zatnya Allah itu esa, sifatnya Allah ini pun juga esa. Sifatnya Allah itu esa, beda dengan manusia.
Menungso itu kadang-kadang bingung. Enake sing ya apa ya? Dhisikno mangan ote-ote dhisik apa dhisikno mangan sego dhisik? Kate mangan sego dhisik kuwatir kedisikan wareg. Nggih. Kate mangan ote-ote dhisik kuwatir selak gak uman. Nggih. Itu manusia. Kadang-kadang bingung dihadapkan satu kondisi. Siji duwe karep mangan ote-ote, siji duwe karep mangan sego. Iradahnya Allah satu, mboten dua. Nggih. Dhisikno rabi apa dhisikno karir ya? Nek rabi dhisik kuwatir karire terlambat. Nek karir dhisik kuwatir ketuweken gak rabi. Rabi. Nggih. Ini manusia. Iradahnya macam-macam. Nggih. Kudratnya juga demikian. Beda dengan kudratnya Allah. Beda dengan iradahnya Allah. Iradahnya Allah itu satu. Niki kendala sing sering teng baterai ini. Okay. Bismillah. Sebagaimana zatnya Allah itu esa, sifatnya Allah itu pun juga esa. Satu lagi yang esa, pekerjaan Allah itu esa. Nih, harus kita yakini. Ini ajaran tauhid. Nih, pekerjaan Allah itu esa. Artosipun ya apa? Di dalam menata kehidupan bermasyarakat sing enten di alam dunyo lan alam-alam lintune, penataan alam yang berada di bawah kekuasaan Allah ini sedaya sing ngatur Gusti Allah tanpa membutuhkan bantuan yang lain. Meskipun ketokane ngapunten sing nyuguhi ete, sing nyuguhi toya kula pihak takmir. Ketokane. Tapi hakikati yang memberikan kula adalah Allah. Takmir menghendaki, Allah mboten menghendaki, enggak akan sampai ini air di hadapan saya. Nggih. Kok ngoten? Allah yang mengusik hati seorang takmir untuk punya keinginan menyodorkan dua macam minuman, tuku sing dikarepne iki kopine apa banyune, itu yang menggerakkan Allah. Itulah makanya orang-orang dulu itu ketika dikasih syukuran niku nggih matur suwun nang aku matur suwun nang pangeran sing iso ngrentekno hati sampeyan bermurah kepada saya. Dadi mboten matur suwun, mboten ngaten teng jenengan. Ini tauhid. Ini tauhid. Apa hakikatnya memang semuanya itu adalah Allah. Mergane tiang nek kapak mboten belajar tauhid. Orang kalau mboten belajar tauhid tidak boleh mengatakan barokai bodrek lek ngeluku waras. Alhamdulillah, ndak boleh. Koyok-koyok bodrek yang menyembuhkan sakit kepala, peningnya kepala. Koyok-koyok ngoten.
Tapi kalau orang yang pernah belajar tauhid, betul apa ngomong ngaten? Nama apa lagi? Bodrek hanya dijadikan sebagai sarana. Dia yakin yang menyembuhkan adalah Allah. Kok nggak wis tahu belajar tauhid? Pekerjaan Allah itu esa, nggak perlu dicampuri dengan yang lainnya. Tanpa minum bodrek pun Allah kalau mengendaki sembuh akan sembuh. Bukti nih, yang kalau sudah dianggap positif, kadang-kadang di karantina karena PCE waras. Nih, di karantina dukun mandiri atau di karantina di rumah sakit. Ternyata berangkat ke rumah sakit lu nyopir mobil piyambak. Orang di rumah sakit di karantina karena PCE waras rong dino. Nih, karepe ati diperiksakan cek waras. Podo-podo mboten digawak nang rumah sakit di karantina dewe waras. Cara akal sing ngombe obat saja nih sing waras. Sing gak ngombe obat bertahan di rumah cuma ingin menenangkan pikirannya, kayak mboten sumpah, dia mboten panik, malah tambah waras gak ngombe apa-apa. Allah yang mengendaki. Ini kita tauhid para Allah. Al-Quran itu mengajarkan seperti itu. Nih, enggak nih? Dalam Al-Quran disebutkan sing artosipun menungso niku nek kapak dikaruniai kali Gusti Allah, napa? Jangan sampai menjadikan ia itu sombong. Ketika diuji oleh Allah, jangan sampai menjadikan ia itu panik, nggih, stres. Napa apa nih? Antara enak karo gak enak, podo-podo ujiane. Cuma kadang-kadang masyarakat niki menganggap nek loro ujian, nek waras nikmat. Padahal antara sakit kali sehat sami-sami ujian, nggih kan? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta, zat yang menciptakan kematian, wal hayata, dan kehidupan. Tujuannya urip lan mati liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, menjadikan keduanya ini untuk kalian sebagai ujian, bala, cobaan. Jadi cobaan bukan hanya mati, hidup pun juga cobaan. Ahsanu amala, di mana di antara kita yang lebih baik amalnya? Ngapunten, kalau sudah menyadari yang demikian, betul bingung. Soalnya nek wis Gusti Allah ngersakaken pasti terjadi. Lha kok dibingungaken? Nggih kan? Pramila dalam hadis nggih disebutkan wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Ini hadis rawahu Imam Ahmad wa Tabrani. Wa ma asabaka lam yakun liyukhtiak. Yakinilah. Terus kanjeng Nabi ngaten, yakin ono. Segala yang luput dari kalian enggak mungkin menimpa kepada kalian. Nek Gusti Allah ngeluputaken perkara enggak mungkin menimpa kepada kita. Lalu apa kita takut? Lalu apa kita depresi? Mengapa kita harus panik? Enggak boleh panik. Kalau Allah mengendaki, lah repot ini kan dirahasiakan oleh Gusti Allah, enggak ada yang tahu dari kita. Karena itu enggak usah perlu kita panik sepaneng mikiraken sing enggak mesti. Ya kan? Apapun yang luput dari kalian harus diyakini nih. Kanjeng Nabi, wa'lam, yakinilah. Annama akhto'aka, segala yang luput dari kalian lam yakun liyusibak, enggak mungkin menimpa kepada kalian. Tidak mungkin mencelakakan kepada kalian. Wa ma asabaka, dan yang menimpa kepada kalian enggak mungkin luput dari kalian, pasti terkena. Singidan kena. Ya kan? Ya nih, jarene akal nek kapak diperiksa kan cek waras. Ya kan? Tapi jare Gusti Allah, ma asobaka lam yakun liutak, nek wis Anda tertimpa pasti
nggak akan luput. Menghadapi urip kita lagi masih rapi pirang-pirang tahun gak dikaruniai anak, tenang, alhamdulillah, Allah yang menghendaki. Kita sudah meminta, kita sudah ikhtiar, tapi Allah gak memberi. Sebab kita jangan kita beranggapan Gusti Allah tidak mengabulkan doa kita. Berburuk sangka berarti kita kepada Allah. Gusti Allah mature, ud'uni astajib lakum. Memohonlah kalian kepada aku. Apapun yang kalian butuhkan, panggil aku ya Allah. Khususnya dalam kesepian, mengeluhlah kepada Allah, pasti akan dikabulkan. Jadi tiang-tiang singen Ismul A'zam nanti kepirengah napa nu jimat Ismul A'zam betul nanti kepirengah. Nanti kebilang Ismul A'zam itu nek awak diwirid spontan seketika langsung istijabah. Pernah kadang-kadang Ismul A'zam itu ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Kanjeng Nabi pernah membaca zikir itu di saat perang Badar. Itu Ismul A'zam saat itu. Ya. Ternyata Ismul A'zam itu bukan hanya terbatas doa menggunakan asma Allah, tapi Ismul A'zam itu adalah saat panjenengan memanggil Allah, berdoa memohon kepada Allah, hati panjenengan konek nyambung nang Gusti Allah, merintih dengan betul kepada Allah, itu Ismul A'zam. Maksud tadi betul saya bingung boleh ijazah Ismul A'zam nang kiai-kiai nang ulama-ulama nang habib betul perlu. Ketika hati panjenengan kontak saat berdoa kepada Allah, memanggil kepada Allah, itulah Ismul A'zam, dan itu yang menjadikan doa kita dikabulkan oleh Allah. Lah cuman caranya Allah mengkabulkan doa kita tidak harus sesuai dengan yang kita harapkan, tapi sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah yang bermanfaat untuk kita. Kalau jenengan ada griya nang pangeran, wiritan ngeten-ngeten karepe kira dikai griya, tapi Gusti Allah enggak mengendaki, tetap Allah mengkabulkan doa kita. Cuma doa panjenengan tidak dituruti kemauan atine. Soalnya ngerti pangeran iki nek awak ya mah kuatir rada nyeleweng iki. Nih, wis enake tak gawe nolak bala ae sing menimpa nang anake, sing menimpa nang bojone. Wis ngene tak kei ketenangan ati ae cek aman. Lho ngapunten lho. Gara-gara yang kemarin agak di napa nih rame niku napa nih masalah virus niki, masalah corona niki. Meskipun dari kalangan santri, dari kalangan bunyai, Pak, ngapunten, dari kalangan bunyai, istri daripada seorang kiai, itu kadang-kadang medal gering wedi. Numpak kendaraan ngeten kajengi mandap teng masjid kaya wedi. Buka lawang itu yang wedi. Wedi ketularan. Innalillahi wa inna ilaihi tauhid nang pangeran iki. Nun, di tauhid nang pangeran iki kok nang sembarang kali wedi. Masih ya seluruh paribasan. Ngedek virus, seluruh dek virus. Allah kalau tidak mengendaki enggak akan kena pun. Ya bukan berarti kita itu menyombongkan diri mari ngono nantang, boten, bukan itu akhlaknya. Artinya enggak perlu kita terlalu panik. Biasa-biasa kemawon. Ya. Niki. Dan terus setiap kula kali panjenengan berdoa kepada Allah pasti harus kita yakini dikabulkan oleh Allah. Cuma cara mengkabulkan Allah terhadap doa kita tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Mungkin dipakai menolak bala. Mungkin dipakai menjaga kondisi kesehatan kita. Mungkin dikaruniakan sebagai ganti untuk menenangkan hati kita yang panik. Mungkin untuk kebaikan kita dalam kehidupan akhirat. Mungkin sekali. Makanya diterangkan dalam hadis, di saat
menungso niki ndonga nang pangeran mboten luput dari 3 hal. Jenengan ndonga nang Gusti Allah kirangan di dalam salat atau setelah selesai salat enggak luput dari 3. Setunggal, nek mboten dikabulkan di dunia seperti yang panjenengan inginkan, nih sumpek njaluk arisan nang mudun kok keturutan mudun. 1. Nek mboten dikabulkan saat di dunia. Yang kedua, untuk dipakai menolak musibah dan bala, sehingga yang mulanya kita akan tertimpa musibah dengan dahsyat, dengan panjatan doa kita, Allah hindarkan itu musibah tidak mengena kepada kita. Jawa Jawa kata-kata alhamdulillah belai selamat. Belai kok selamat? Kepiring kan nggak? Artinya apa? Berkat pertolongan Gusti Allah gak masuk akal nek delok sepedae ajure kaya ngoten. Ya kan? Nek delok kendaraan mobil sing nabrak ya pesoke kaya ngono. Ternyata sing numpak sepeda motor mboten napa-napa cuma lecet. Alhamdulillah jare belai selamat. Sajane belai kan selamat ya. Belai kok selamat. Coba gini lho, diringankan oleh Allah. Dari apa itu mah? Mboten sakti ini, bukan. Kalau ada wong sakti nih kabak menghadapi balai pangeran, ndak ada yang sakti. Dan bukan karena sakti itu. Karena berkat panjatan doa kita yang diterima oleh Allah untuk menjaga kondisi kita dari bala. Nomor 3, sengaja yuhabbi, Allah simpan doa kita. Jadi merupakan invest 10 kali panjenengan. Gak luput teko oleh ganjaran, mesti oleh ganjaran. Wis dikabulno karo Gusti Allah sesuai dengan harapan kita, oleh ganjaran. Dengan kita berdoa. Nih. Donga tok oleh ganjaran masih gak dikabulkan. Kurang apa? Donga tok ganjaran pangeran. Nih. Itu sengaja disimpan oleh Allah sebagai invest 10 kali panjenengan. Kapan akan diberikan doa kita, tabungan kita? Kapan dibagikan oleh Allah kepada kita? Di saat kita sangat membutuhkan. Kapan? Menghadapi huru-hara yaumul qiyamah. Ketika menghadapi huru-hara yaumul qiyamah, saat itu doa kita dikabulkan oleh Allah, dituruti kali Gusti Allah, dikekno kabeh. Iki lho berkat doamu biyen nek donya, saiki dalane kok ngene, delok liyane kayak ngono kondisi ini, tapi zaman dalam kondisi aman-aman, syukuri gak karu-karuan. Sampai terus hadis, orang-orang yang merasakan doanya dikabulkan di dunia, saat itu singin getun. Ya Allah, nek semerap keistimewaan doa mboten dikabulaken saat di dunya, dikabulaken ketika di akhirat. Getun kula Gusti, lha napa kula singin sampean kabulaken dongane? Untung-untunge tiyang niki dongane gak tau dikabulkan, ternyata di akhirat diberikan oleh Allah. Lha ya. Saking agenge. Soalnya saat itu kondisi sangat genting. Semuanya membutuhkan pertolongan. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Bingung kabeh niki. Nih, saudara lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi. Ayah lari dari ibunya, ibu lari dari ayahnya. Anak lari dari ayahnya, ayah lari dari anaknya. Jari ayah, aku gak nyedenang anakku. Jari anak, aku gak nyedenang bapakku. Apa boleh? Aku udah nyedenang bapakku, kuatir dikon tasi. Jari anak, jari bapak nih, aku gak nyedenang anakku. Nek nyedenang anakku, kuatir dikon gendong. Podo wedine. Sehingga ayah lari dari anak, anak menjauh dari ayah. Suami menjauh dari istri, istri menjauh dari suami. Saking wedi. Napa? Wa ummi wa habi wa saibati likulli imri'in minhum yawma idzin, masing-masing mempunyai kesibukan sendiri-sendiri. Yang cukup dengan kesibukan itu, dia itu nggak akan mampu ditambah kesibukan orang lain. Kok dilala enten tiyang merasakan aman dari rasa takut di hari kiamat gara-gara doa yang menyelamatkan. Irit tiang-tiang. Tauhid. Tauhid. Jadi kalau jenengan harus yakin
keesaan Allah itu tidak hanya pada zat. Zati Allah esa, sifatnya Allah pun juga esa, pekerjaan Allah pun juga esa. Tauhid. Meskipun pekerjaan Allah itu esa, panjenengan ketika diparingi ya kudu syukur. Gak matur sampean aku wong kayak ane pangeran aku. Lho aja. Syariat kita mboten ngoten, tapi keyakinan kita ngoten. Keyakinan kita yang menyembuhkan bukan obat. Keyakinan kita yang menyembuhkan adalah Allah. Cuma karena kita itu sembuh atas bantuan orang lain, sikap kita harus berterima kasih. Tidak dianggap syukur kepada Allah seseorang yang mengabaikan rasa syukurnya dengan sesama manusia. Meskipun hakikatnya itu Allah yang memberi, tapi cara muamalah kita tetap merasa terima kasih kepada orang yang membantu. Tenang. Artinya gak terlalu kita itu bergantung dengan sesama makhluk. Itu tauhid. Nih, tauhid. Enteng hati ini tiang nek apapun paham tentang tauhid, bro. Enteng. Nyambut gawe. Iya, kok gak oleh apa-apa. Alhamdulillah. Apa-apa lah. Wong aku lho nyambut gawe gak kudu sugih. Aku nyambut gawe cuma ngilangi kewajibanku ikhtiar sebagai wong lanang sing punya tanggung jawab belanjani anak lan bojo. Ikhtiarku nyambut gawe. Dene gak oleh duit, sing penting aku wis ikhtiar. Beres. Lenge. Tiang nek kapak nyambut gawe nek keliru niate, aku nyambut gawe targete kudu sugih, gak tercapai sugihne, stres napa mboten? Lenge. Salah mengartikan ikhtiar. Kita kerja itu ikhtiar menjemput rizkinya Allah. Diberikan alhamdulillah, bukan diberikan kita sudah gugur, nggak harus kaya kok. Dan kita nggak mungkin bisa merombak catatan Gusti Allah di zaman azali. Nek dino iki Allah mengatakan kita nggak mempunyai uang, tapi kita banyak makanan, ya wes. Banyak makanan nggak mungkin ada uang, karena hari itu Allah menentukan di zaman azali. Nggak mungkin kita bisa merombak. Paham dong ya? Sudah beres. Gak ono urip iki saling menyalahkan. Gara-gara kono sih gak ono. Mboten enten. Iku berarti tauhid e. Nggih. Gampang kesinggung, gampang ngomong bingung. Lha apa? Nggih. Nah, ini kita penting baru penting. Cek adem. Satu. Nomor kali. Al-Quran itu bukan hanya mengajarkan kita tentang nilai ketauhidan saja, juga diajarkan dalam Al-Quran tentang hukum syariat, muamalah, halal dan haram. Itu diajarkan. Ini kok diajarkan. Dia mengkaji, cuma kalau jenengan mboten nyampe langsung mengkaji dari kitab Al-Quran, mengambil hukum dari Al-Quran mboten tutu. Nih, kajian kita tentang masalah fikih itu lewat ulama yang istimbatnya langsung dari Al-Quran. Nih, peniru tiang-tiang kayak sama gini kira tak bergaya langsung Al-Quran. Loh iya, bukan berarti kita itu nggak mau Al-Quran, bukan. Nih, Al-Quran tetap pedoman kita, cuman kita itu tahu diri. Ada tingkatannya. Sing saged istimbat langsung dari ayat Al-Quran itu orang yang sekelas Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, nih, Imam Abu Hanifah. Itu yang mampu istimbat dari Al-Quran. Namanya mujtahid mutlak. Loh, napa tertutup kesempatan untuk menjadi mujtahid mutlak? Boten, asalkan kita selevel mereka. Enggak tertutup. Nih. Al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, pengarang Rotibul Haddad, yang kira-kira 400 tahun yang silam. Betul.
lebih 400 tahun yang silam. Lama, betul begitu lama. Cuma 400. Barusan kan. Itu mengatakan, umpamane aku gak njogo tata krama kalau salaf-salafku, karo orang tuaku yang lebih dulu, niscaya aku akan membuka madhab yang baru. Cuma aku njogo tata kramaku. Salafku gak gawe madhab dewe. Bukan berarti mereka itu gak pinter. Sayyidil Imam Fahril Wujud Syekh Bakar bin Salim, gurune Sayyidil Imam Qutbil Anfas Umar bin Abdurrahman Al-Attas, ya kan? Datu Sayyidil Imam Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus, putrane Abi Bakar bin Abdullah Al-Adni, orang tuane Abi Bakar bin Abdurrahman As-Sakron, maratuane Umar bin Abdurrahman Al-Muhdor, kakeke Abdurrahman As-Segaf, buyute Muhammad Maulad Dawila. Bukan orang goblok, pinter-pinter, tapi mereka tidak mau membuka madhab sendiri. Sayyidina Abdul Haddad jogo tata krama gak ngelangkai wong tua-tuane biyen. Akhirnya beliau nggak mau untuk membuka madhab sendiri. Wis mengikuti aja madhab Imam Syafi'i. Masalahnya pendapat madhab saya banyak menyerupai dengan madhabnya Imam Syafi'i. Lengaten mereka mboten ditutup pintu ijtihad, mboten ditutup. Sangatlah mungkin kalau memang mumpuni. Makanya Imam Abdul Haddad punya ijtihad, Imam Abdullah Al-Haddad punya ijtihad. Ijtihadnya beliau nek kapak kula jenengan punya kesibukan sing mboten dadi kebiasaan, kesibukan sing mboten dadi tradisi, itu boleh menjamak salat meskipun di omah. Contoh pernikahan, resepsi pernikahan. Niki nek kapak setiap waktu sembayang ruwet napa mboten? Wong make up 2 jam. Kayak dadi foto sediluk sembahyang asar. Mari di make up ya kapan foto nih? Ya kan? Kesulitan kan? Kesulitan lah. Karena itu adalah merupakan kesibukan yang tidak menjadi adat. Wes gak apa-apa jamaen. Sing wedok jamak, sing lanang ya jamak, gak ada masalah. Mungkin zuhur jamak takdim dhisik, sembahyang zuhur sampai asar bisa terus di make up. Mungkin maghrib di jamak takhir sampai isya. Jadi awet make up mboten rusak-rusak. Mboten apa-apa. Itu ijtihadnya Imam Abdullah Al-Haddad. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim enggak ada ijtihad yang berbeda dengan ijtihadnya para fuqaha. Imam Syafi'i tidak memperkenankan Jumat akhir Ramadan mengkodok sholat 5 waktu untuk kodok daripada sholat yang pernah ditinggalkan dalam tempo 1 tahun. Nanti kepireng kok ngeten iki, nanti kepireng nggih. Buat nanti kepireng. Nggih, ini ajaran salaf. Ajaran habaib. Nah, kepireng. Karena itu memang Imam Syafi'i tidak memperkenankan. Enggak memperbolehkan. Lah kalau jenengan mengikuti Imam Syafi'i. Tapi ikhtiarnya, ijtihadnya salaf kita memperbolehkan. Ya pun kita mengikuti. Jadi Jumat akhir Ramadan, mantun Jumatan, umpamane Jumat malih niku pun mantun riyadin pun ya. Jadi Jumat akhir di bulan Ramadan kajengi riyadin itu habis kita Jumatan, kita itu sholat duhur berjamaah. Selesai sholat asar berjamaah. Selesai sholat maghrib berjamaah. Selesai sholat isya berjamaah. Sampai sholat subuh berjamaah. 5 waktu kita kodok habis sholat Jumat terakhir di bulan Ramadan. Ijtihad Syekh Abu Bakar bin Salim bertentangan memang dengan ijtihadnya Imam Syafi'i. Tapi kita enggak boleh saling menyalahkan. Mereka imam, ini juga imam. Kata Syekh Abu Bakar bin Salim, haula rijal, mereka itu imam, saya pun juga imam. Ya apa katanya? Katilah apa? Mau mendengarkan? Ya ampun, gak bisa bantah kita. Kita bukan kelasnya mereka, ini kan? Sampai mengatakan, apa? Awama alimtah bi annana ahlul wafa wa muhibbuna
mazala tahta liwana. Kok sinten iki? Dan itu bukan orang biasa. Kalau memang mampu, monggo terbuka. Lah, nek mboten mampu, ya tahu dirilah. Ojo langsung Al-Quran langsung kita kaji hanya bermodal terjemah terus menetapkan hukum. Lo. Jero Quran niku. Jero. Nek pun koyok sekelas Imam Syafi'i, sekelas Syekh Abu Bakar bin Salim, sekelas Imam Abdul Haddad, monggo langsung mengambil dari Al-Quran. Wong Imam Abdul Haddad itu kalau ada kesulitan langsung tanya kepada Gusti Kanjeng Nabi. Kok ditelepon ngoten? Saged aja dengan takken. Wong ketok ae kadang-kadang ya Allah. Muga-muga mawon ya. Muga-muga kula jenengan diparing kesempatan oleh Allah berjumpa dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun dalam mimpi. Amin ya rabbal. Itu keistimewaan, Mak. Itu keistimewaan. Terus yang dikibak, man ra'a wajhaka yas'ad. Ya kan? Man ra'a wajhak, siapapun orangnya sing nate ningali wajah panjenengan ya Rasulullah, yas'ad, pasti untung. Soalnya setan nggak akan mampu menjelma seperti wajah Gusti Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, untuk itu karunia. Betul mesti tiang itu betul mesti. Mereka kalau nyempelnya akan tiang. Sing repote kulo jenengan sampai tua hatinya nggak pernah tersentuh untuk ingin berjumpa mimpi kali Gusti Kanjeng Nabi. Nah, ini musibah nih. Ono wong urip bertahun-tahun sampai tuwek kok hati ini gak pernah punya keinginan mimpi Gusti Kanjeng Nabi. Musibah nih. Ya lo. Cek batin kena musibah. Itu musibah yang luar biasa nih. Ya. Itu Imam Abdul Haddad nek enten kesulitan Gusti Kanjeng Nabi niki leres ta hadis panjenengan. Betul. Lho ngoten. Ada kesulitan tanya, yang ini. Mampu gitu. Loh, jadi beres pun, nggak ada kesulitan dalam hidup mereka nih kok. Kontaking ngoten. Mungkin matun mujtahid mutlak, ada mujtahid fatwa. Mujtahid fatwa niku sing ngoncei pendapat Imam Syafi'i, pendapat madhab. Mujtahid fatwa niku nggih. Mujtahid mutlak, mujtahid mutlak, mujtahid madhab. Imam Rafi'i, Imam An-Nawawi itu mujtahid madhab. Nih sore ini wah enten maneh mujtahid fatwa. Mujtahid fatwa niku kaya Imam Ibnu Hajar, Imam Romli, Imam Syarbini, Imam Al-Khatib, itu mujtahid fatwa. Kalau jenengan cukup mengambil pendapat mereka pun. Kok cara Quran niku sing bedol niku Imam Syafi'i. Sing manen niku lho Imam Syafi'i. Sing gebas memisah antara dahan dengan buah niku Imam Rafi'i kali Imam Nawawi. Sing ngoncei, sing nyelep niku Imam Romli, Imam Ibnu Hajar, Imam Khatib, Imam Syarbini. Sing ngemplok iku jenengan. Lho ngoten urutan niku ngoten. Nih, urutan mboten apa-apa melangkah asalkan sudah selevel. Lah. Nggih. Al-Qur'an kalau Bang Sulimale sing nomor kali berisikan tentang hukum halal dan haram, syariat. Itu Al-Quran mengkisahkan sing kaya ngoten. Sing ketiga, isini Al-Quran sak mantuni akidah, mantun ngoten hukum tentang halal dan haram. Sing nomor 3, Al-Quran ini dipenuhi dengan cerita, kisos, cerita orang-orang terdahulu. Nih, cerita Ashabul Fil, nih, cerita kaum Ad, cerita kaum Samud, cerita Fir'aun kaum Nabi Musa, ya kan? Cerita Bulqis, Nabi Sulaiman, cerita Nabi Daud, cerita Ashabul Kahfi, cerita Uzair yang tidur 100 tahun, ya kan? Cerita napa?
banyak cerita-cerita sing gak ngoten itu. Cerita Dewi Maryam yang punya karomah. Dewi Maryam itu ibunya Sayyidina Isa. Bukan nabi, bukan rasul, tapi punya karomah. Nek kapak enten tiyang mengingkari karomah, belaen niki mengingkari Al-Qur'an niki. Al-Qur'an itu menceritakan tentang adanya karomah. Milik sinten? Sayyidina Maryam. Kau ngaten? Kan diceritakan dalam Al-Qur'an itu. Sayyidina Maryam itu adalah wanita pingitan. Enggak pernah disentuh laki-laki dan enggak pernah bersentuhan dengan laki-laki. Bahkan enggak pernah wajahnya itu dinikmati oleh laki-laki yang lain, dipandang, enggak pernah. Suci. Kali Pak Dene Nabi Zakaria disimpan tempat ibadah, makbad, kholwat, kamar, kayaknya tadi di kamar, kayak wiritan, suci banyak, dikunci dari luar, mensaket medal, tiang betul sakit, betulnya merap, munggah kutuk lewat Nabi Zakaria, gen singir makman Nabi Zakaria piambak, wae nedo dikirim nedo, wae ngunjuk dikirim. Begitu wancine nedo dibuka lawange kok pun enten daran. Heran Nabi Zakaria nih. Maryam, sampean tak sikit lo dek kene, iki cek aman. Ini cek gak punya hubungan dengan yang lain, cek suci. Lah kok wayahe kirim panganan, kok wis ana sing disi kirim panganan, sapa sing kirim panganan sampean iki? Wis disengit, wis dipengit kok sik kobrae. Nggih. Nek sakniki kan nek saya gak mustahil langsung nang sopir. Saged teko nge. Nek piye mboten enten hari. Wis bingung Nabi Zakaria, teko ndi? Anna lagi ada. Dari mana ini makanan? Qalat huwa min indillah. Niki dugi Gusti Allah. Ketika mengatakan seperti itu, taslim penuh berarti ini wanita bukan wanita sembarangan nih. Nih, pun Nabi Zakaria ini pun nabi, pun rasul. Akhirnya apa? Krono tempat iki tempat yang penuh dengan keberkahan, tempat yang penuh dengan pandangan Allah, tempat yang penuh dengan perhatian Gusti Allah. Bukti nih, Dewi Maryam ono di jero kamar dipaket makanan oleh Allah. Anehnya makanan itu makanan yang hanya berada di musim panas, tapi itu ada di musim dingin. Ketika musim panas, makanan yang dikirim oleh Allah, makanan yang biasa ada pada musim dingin. Nah musim panas berarti aneh kan ini. Jenengan nek kapak mados duren, musim udan nemu duren niku biasa ngowae nek musim panas, ngoten nggih. Wallahu alam sih. Napa sing kan enten musim-musiman ya. Lah nek musim udan mboten enten duren. Nah kayak musim udan mboten enten rutop kurma muda mboten enten. Nek musim panas kata rutop kurma muda. Lah niki musim udan enten kurma muda. Dari itu sudah yakin Nabi Zakaria, nek kapak itu benar-benar makanan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ngerti nek kapak tempat ini adalah pusat perhatian mudune rahmati Gusti Allah. Buktine dikek keramat kaya ngoten, langsung Nabi Zakaria yang sudah nabi dan rasul. Saat itu masih belum dikaruniai anak. Dek ngriku ndonga Nabi Zakaria. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di tempat sing enten Dewi Maryam yang mendapatkan paketan makanan dari Allah, di situlah Nabi Zakaria berdoa kepada Allah karena tahu itu adalah tempat mustajabah. Di situ beliau mengambil keberkahan dari keponakannya Siti Maryam, jadi nabi sing njaluk barokah, rasul sinten Nabi Zakaria. Nggih? Mengambil keberkahan dari Nabi Dewi Maryam. Gusti barokai tempat yang mulia sing panjenengan ngirimaken daharan datang kepenakan kulon namine Maryam, karuniakan untuk kami putra. Langsung keranten
Tawassul, ini kan tawassul jenenge. Menjadikan kamar sebagai sarana. Soalnya duduk kamar sembarangan. Kamar sing dadi tempatnya mudune Pak Amani swarga. Istimewa kan iki. Alam beda tapi nyambung. Nggih kan? Subhanallah. Langsung dikabulkan oleh Gusti Allah. Ketika dikabulkan, jarane malaikat Jibril, istri zaman hamil. Loh, kok sakit? Istri kula hamil, wong kula pun tua, istri kula mandul. Dan Al-Qur'an nek Gusti Allah ngersakno gak ana angele. Itu Allah menghendaki. Nek panjen itu kehendak Allah, istri kula hamil padahal mandul, kula pun tua, napa tandane? Tandane sama nek apa gak ngomong. Nek zamanmu gak ngomong, hamil. Mboten lido, hamil. Berkat doa, dia pun didoai tempat yang mustajabah nih ya. Itu dari Maryam. Keramat, enten keramat. Kok enten tiang boten percaya nang keramat, berarti mengingkari isi Al-Qur'an. Al-Qur'an penuh dengan cerita keramat-keramat. Uzair boten masuk akal, tiang soleh, Ashabul Kahfi. Nabi senes. Ashabul Kahfi itu nabi apa rasul? Bukan nabi juga bukan rasul. Tapi nggak ada keramat. Tilum sampai 300 tahun. Khidir nabi, bukan nabi Khidir itu. Menurut pendapat yang muktamad, Khidir bukan nabi. Tapi keramat diceritakan dalam Al-Qur'an. Tiang nek apa mboten percaya dengan keramat berarti mengingkari isi Al-Qur'an. Al-Qur'an itu isinya penuh dengan cerita. Cerita-cerita tentang azab, cerita-cerita yang menyenangkan, cerita-cerita yang menakutkan. Tujuannya biar jadi cermin bagi kita. Oh, uangku nek kapak ngene akibatnya ngene. Uangku nek kapak nglakoni koyo ngene insyaallah koyo ngene. Itu sebagai cermin Al-Qur'an itu. Cocok dalam kondisi bagaimanapun Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita. Cocok. Dalam suasana kayak apapun Al-Qur'an tetap di depan. Al-Qur'an tetap yang paling depan. Dan yang bisa menyelesaikan segala permasalahan adalah Al-Qur'an. Nggak ada, sudah bukan zaman lah. Kalau Anda belum memahami jangan mengatakan seperti itu. Al-Qur'an bukan bikinan manusia. Bikinan sing gawe donya, bikinan sing nata donya. Nek mengendaki gak mungkin, gak cocok. Ya, itu Al-Qur'an. Banyak cerita. Nih, napa sih pentingnya cerita kok Al-Qur'an banyak menceritakan itu? Satu menjadi cermin bagi kita. Cek saged menteladani yang baik bisa kita contoh, yang buruk kita tinggalkan. Soalnya terus Imam Abdul Qasim Junaid Al-Baghdadi, kisah itu adalah jundun min junudillah, tentara daripada pasukan-pasukan Allah. Untuk apa? Dikirimkan oleh Allah masuk ke dalam setiap hati orang yang mendengarkan cerita-cerita. Pernah setiap acara haul biasa diceritakan manakib, cerita daripada sejarah hidup orang yang dikholi, ya kan, daripada wali, daripada nopo ngoten sosok, itu diceritakan. Bagaimana sejak masa kecilnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana saat belajarnya, siapa gurunya, siapa muridnya, kapan lahirnya, kapan wafatnya, diceritakan. Nah, apa tujuannya? Itu tadi. Terus Ibnu Junaid Al-Baghdadi, cerita itu adalah pasukan tentara Allah yang dikirimkan masuk ke dalam hati setiap orang mukmin. Tujuannya ngerondak nanti. Kerja bakti tentara ini dalam hati kita. Sing elek-elek, pasukan sing elek diusir. Pasukan-pasukan setan diusir. Sehingga yang adalah pasukan-pasukan malaikat yang memotivasi kita untuk semakin giat untuk beribadah. Matur Qur'an ceritane aulia, ya Allah koyo ngono ya Allah. Akhirnya mempeng jamaah, mempeng wiritan, mempeng ngaji ilmu. Lho kok moro-moro ngono li awakmu li? Nggih, matur Qur'an akan cerita. Kok iso ngerubah? Memang itu hikmahnya cerita. Mereka nih Imam Syafi'i mengatakan inda dzikri sholihin tanzilur rahmat.
Ketika kita itu menjelaskan sejarah hidup orang-orang yang soleh, disitulah Allah akan menurunkan rahmatnya. Dan penting itu cerita. Sebagaimana nabani dinding rumah kita hiasi dengan foto-foto aulia, dapat mendatangkan ketenangan dan kesejukan dan mengingatkan kita untuk beribadah kepada Allah, dan juga bisa ngerok nih. Turunnya rahmat Allah dengan kita memasang foto-foto para aulia. Demikian halnya sebaliknya, ketika rumah kita dihiasi dengan foto-foto orang fasik, akan mendatangkan bala tentaranya daripada iblis, setan, jin dan yang lain sebagainya. Maka dari itu, kalau memang di rumah kita niku padha mawon enten dampak dan ada dampak positif dan negatif ketika kita memasang foto di rumah kita. Kalau memang foto yang kita pasang itu adalah foto aulia, akan menurunkan rahmat, menjadikan sebab turunnya rahmat. Tapi nek kapak foto tiang-tiang fasik, turun niki wau. Setan niki wau. Ini makanya malaikat rahmat burung melebet griya. Nek kapak ndek ngrene enten gambare hewan, ya kan? Nah, itu bahaya sekali. Jangan dianggap itu enggak ada dampak, enggak ada pengaruh. Jangan. Itu sangat berpengaruh dengan ketenangan batin kita, kerukunan, keberkahan, kebaikan rumah tangga kita. Itu sangat berpengaruh. Para rawuh ingkang sangat kawula muliaken, sejatosipun niku tasih ngiring omongan. Kula kajengi enten cerita niki para sahabat. Tapi berganti-gantinya. Cuma ngiring omongan teko Al-Qur'an isi kandungane ya. Tapi apa yang ala kulli hal sedaya niku ilmu. Nih, sedaya itu ilmu. Karena itu Al-Qur'an adalah pedoman hidup kita, kersane kula njenengan semerap Al-Qur'an niku isine ngono. Dadi sing noto kehidupane manusia, mencakup pelajaran tauhid, pelajaran syariat, dan kisah-kisah yang dapat mendorong hati kita untuk semakin giat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki mawon mungkin kajian kita di malam hari ini, muga-muga dados ilmu sing manfaat, dados ilmu sing diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga kula kali panjenengan tidak keluar dari majelis berkat majelis ilmu, hidup kula kali panjenengan, keluarga kula kali panjenengan, anak bojo kula kali panjenengan, ekonomi kula kali panjenengan, muga-muga dibarokahi kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak lahir dari keturunan kita terkecuali keturunan-keturunan yang soleh dan solihah, keturunan-keturunan yang bermanfaat di tengah-tengah masyarakatnya, keturunan-keturunan yang menjadi pejuang agama Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah masyarakat, keturunan-keturunan yang mampu mengharumkan nama baik kita, nama baik orang tuanya, nama baik masyarakatnya, nama baik bangsa dan negaranya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga berkat majelis ilmu yang kita saat ini berada di dalamnya, Allah Subhanahu wa taala menjaga masa depan anak-anak kita, menjaga masa depan anak-anak kita, memberikan kesuksesan anak-anak kita di dalam menempuh cita-citanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mewafatkan kita sebelum kita melihat akan keberhasilan dan kesuksesan anak-anak kita di dalam menempuh cita-cita mereka. Mudah-mudahan anak-anak kita Allah jadikan sebagai anak-anak yang ahli Al-Quran, anak-anak yang hidupnya senantiasa dihiasi dengan akhlaknya Al-Quran, anak-anak yang hatinya diterangi dengan pancaran sinar Al-Quran, anak-anak yang di dalam otaknya penuh dengan ilmu dan cahaya Al-Quran. Mudah-mudahan anak-anak kita Allah angkat derajatnya melebihi derajat
yang Allah berikan kepada kita. Dan mudah-mudahan anak-anak kita diberi pertolongan oleh Allah untuk mampu menteladani salaf-salafnya, untuk mampu menteladani ulama-ulamanya, untuk mampu menteladani Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga anak kita menjadi jembatan bagi kita, anak kita menjadi wasilah bagi kita untuk semakin dekat dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat majelis ilmu Allah Subhanahu wa taala mensehatkan zahir dan batin kita, Allah sehatkan jasmani kita, Allah sehatkan rohani kita, Allah panjangkan usia kita dalam ketaatan kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kita untuk memperbaiki ibadah kita, untuk memperbaiki zikir kita, untuk memperbaiki ketaatan kita, untuk memperbaiki mendidik anak dan istri kita, untuk memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan untuk kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mampu menghidupkan hati kita yang asalnya mati menjadi hati yang hidup, ilmu yang mampu merombak hati kita yang mulanya gelap menjadi terterangi dengan pancaran sinar ilmunya, ilmu yang mampu mengantarkan hati kita yang asalnya jauh menjadi dekat, yang asalnya tertolak menjadi diterima, yang asalnya tersesat menjadi dibawa bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin bi sirri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para rawuh ingkang sangat kawula muliakan, sebelum kita tutup barangkali ada yang perlu ditanyakan. Monggo nek boten enten langsung kita tutup. Cekap. Cekap nggih. Saking kula kirang langkung nyuwun ageng pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.